Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita sudah kedatangan narasumber luar biasa, seorang financial educator dari OJK Pekanbaru. Udah cerdas, pintar, ganteng pula lagi. Nah, ini hari ini kita ini teman saya main joget balon kemarin kita Bang ya. Kebetulan kita tetangga satu komplek ya Pak Oki ya. Alhamdulillah satu komplek. Oke teman-teman, sedikit saya bahas dulu. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah investasi bodong ya. Banyak sekali belakangan heboh kemarin, beberapa bulan yang lalu banyak nasabah, banyak teman-teman kita, banyak mungkin saudara-saudara kita juga yang terkena investasi yang ternyata investasinya nggak bisa mengembalikan dananya, alias bodong gitu ya. Bodong dalam artian apa nanti kita bahas banyak banget sama Bang Erwin ini. Mungkin banyak sekali informasi yang perlu kita gali sehingga nanti kedepannya kita nggak terkena lagi ya, terkena bujuk rayuan sebuah investasi yang menggiurkan tetapi ternyata hanya bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun, habis itu dana kita pun nggak balik gitu ya. Oke, mungkin Bang Erwin boleh sedikit nyampaikan pengetahuannya nih terhadap investasi kepada kita semua. Silakan Bang. Ya, terima kasih Om Oki ya, saya panggilnya Om Oki aja nih ya. Jadi memang investasi ini kalau dari pengertiannya kita ini ya, menempatkan dana kita di satu instrumen dengan harapan imbal hasil yang mungkin kita akan dapat kemudian hari. Ini yang memang sekarang sedang marak yang namanya investasi bodong atau mungkin investasi ilegal. Nah ini juga harus dibedakan nih Om Oki nih antara investasi ilegal dengan investasi bodong. Nah jadi investasi bodong belum tentu itu ilegal. Bisa saja itu investasi yang izinnya legal, tapi memang ada unsur penipuan atau penggelapan, itu pun bisa dikategorikan investasi bodong. Artinya tidak semua yang legal itu juga pasti tidak bodong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya mengibaratkan investasi bodong itu seperti virus, Om Oki. Artinya seperti virus itu, yang pertama itu mereka ada di mana-mana. Seperti halnya virus. Sekarang virus kita di rumah aja itu masih bisa kena virus. Kita nggak keluar, kita nggak ketemu orang, masih bisa kena virus. Termasuk juga investasi bodong. Kita keluar rumah ke kantor, tiba-tiba ada yang nawarin investasi bodong. Ke pasar ada yang nawarin investasi bodong. Bahkan kita diam di rumah pun, kita sedang di WC, biasanya bawa handphone ya Pak Oki ya, kalau misalkan ke WC ya, itu tiba-tiba ada yang SMS masuk atau link atau mungkin WhatsApp penawaran investasi bodong. Artinya itu sudah beredar, ada di mana-mana. Terlebih lagi ketika memang teknologi semakin maju ya, informasi semakin mudah, akses kepada masyarakat pun semakin mudah, sehingga pastinya akan sangat masif peredaran dari investasi bodong. Lalu yang kedua, penyebarannya cepat. Nah, penyebaran cepat ini memang tadi benar-benar mau to mau. Dari kita ke kantor, kita ketemu teman ngobrol, teman kena lagi investasi apa, kita ikutan. Bahkan juga sekarang juga dengan media online semua menjadi sangat mudah mengakses informasi, termasuk juga Instagram juga sosial media itu sangat berpengaruh besar terhadap penyebaran investasi bodong. Seperti kita ketahui, banyak sekali influencer-influencer yang memang juga terjerat dan juga terlibat dalam penyebaran investasi bodong. Influencer di sini memang followernya juga bisa cukup banyak ya, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan.
Bahkan secara tidak sadar mungkin mereka juga nggak menyadari bahwa ini investasi bodong, dapat endorse mungkin story di Instagramnya, akhirnya ribuan follower ini klik tautannya, linknya, tinggal swipe up, masuklah ke investasi yang ditawarkan yang mungkin juga investasi bodong. Nah ini juga penyebarannya cukup cepat dan memang masif. Lalu selanjutnya investasi bodong ini juga memang perlu prokes layaknya virus. Jadi memang kalau di virus itu ya prokesnya kita jaga pakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Kalau investasi bodong itu prokesnya adalah 2R, legal dan logis. Nah, kita harus pahami sebelum kita investasi, ciri-ciri investasi ilegal itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa nih ciri-ciri investasi ilegal yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu biasanya menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Nah, keuntungan yang tidak wajar ini, ya kita kalau misalkan berbicara industri keuangan lah, pasar modal aja mungkin kondisi normal itu return idealnya mungkin sekitar 17% per tahun. Atau mungkin kalau kita mau konservatif, deposito sekarang mungkin sekitar 3-4% per tahun. Tapi yang namanya investasi ilegal atau investasi bodong itu bisa menawarkan 20% per bulan, bahkan ada yang 50% per bulan, 50% per minggu pun ada. Nah ini yang memang banyak sekali penawaran-penawaran yang tidak logis, tetapi memang masyarakat tertarik. Jadi dibilang masyarakat mengetahui ini tidak masuk akal, tapi tidak ada salahnya mencoba. Nah ini yang biasanya mindset yang perlu kita edukasi. Lalu yang kedua, menjanjikan bonus dari pengrekrutan atau anggota baru. Nah ini biasanya skema Ponzi yang digunakan. Jadi banyak sekali sekarang kasus-kasus seperti skema Ponzi berkedok investasi. Seperti robot trading itu MLM skema Ponzi berkedok investasi, di mana memang barangnya tidak ada yang beralih, tidak ada yang namanya investasi, uang itu berputar dari member-member yang baru. Dan ketika member yang baru itu sudah tidak ada, akhirnya tidak ada lagi perputaran uang sehingga scam. Jadi nanti mungkin disitulah masyarakat akan menderita kerugian. Lalu yang ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama atau public figure untuk menarik minat investasi. Nah ini yang biasanya kita temui endorsement ya dari artis-artis atau mungkin di lingkungan sekitar kita ada tokoh-tokoh masyarakat yang digunakan sebagai media penawaran investasi bodong. Bahkan biasanya kalau masyarakat, oh ini Pak RW aja ikutan misalkan, atau bupatinya aja ikutan, kenapa kita enggak gitu. Nah ini yang memang biasanya sering disalahgunakan. Makanya kami gitu ya, saya satu mungkin dari OJK atau mungkin pejabat-pejabat publik yang lainnya, ya memang kita harus wanti-wanti mewaspadai apabila kita dimintai foto bersama dengan pelaku-pelaku investasi. Biasanya foto kita disalahgunakan untuk menjerat korban-korban baru ya. Memperlihatkan nih loh, pegawai OJK saja ikut investasi kita, masa Anda nggak berani. Nah ini yang salah satu contohnya. Lalu yang keempat, klaim tanpa resiko. Nah ini tidak ada dalam rumusnya investasi itu tanpa resiko. Artinya investasi itu yang melekat itu adalah untung dan rugi. Jadi kalau misalkan ada penawaran investasi pasti untung, logikanya ngapain ditawarin ke kita? Mereka aja main sendiri, karena pasti untung. Nah ini yang memang salah satu cirinya. Lalu yang terakhir memang secara legalitas legalitas tidak jelas. Dari perizinannya, bahkan dari kantornya, jaringan kantornya kita tidak tahu di mana, pemiliknya siapa, sehingga ketika ada penipuan, ada penggelapan, atau mungkin ada uang prestasi yang dilakukan oleh perusahaan, kita tidak tahu kemana kita harus melapor, karena memang kita tidak tahu siapa yang menjual, siapa yang punya perusahaan, di mana alamatnya, pengawasnya siapa. Nah ini yang memang
sering sekali ciri-ciri ini yang memang perlu kita kenali. Ini sebagai informasi nih Om Oki, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 OJK ini sudah tergabung dan membentuk yang namanya Satgas Waspada Investasi. Nah, Satgas Waspada Investasi ini anggotanya ada 13 lembaga, ada dari Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Agama, PPATK, Bank Indonesia, total ada 13. Yang memang tujuannya itu adalah untuk preventif dan represif penyebaran investasi bodong. Nah, dari tahun 2017 sampai 2022, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 1.120 entitas Omoki. Cukup banyak sekali entitas investasi ilegal, perusahaan investasi ilegal yang kita sudah hentikan. Di mana total kerugian masyarakat Omoki itu selama 2018 sampai 2022 itu sudah mencapai 16,7 triliun. Nah, di lain sisi lagi, di luar investasi ada juga kita juga menangani yang namanya pinjaman online ilegal. Nah, ini jumlahnya lebih banyak lagi Pak Mas Omoki. Jadi dari tahun 2018 sampai 2022 itu sudah 3.989 entitas yang kita sudah blokir. Jadi akses pinjol ilegal ini sudah ada 3.000, hampir 4.000 entitas yang sudah kita blokir. Namun memang kendalanya adalah mereka ini, pelaku-pelaku ini one step ahead biasanya. Nah, karena apa? Kita blokir satu, mereka bikin lagi situs baru. Kita blokir lagi, mereka bikin lagi. Akhirnya kejar-kejaran. Nah, ini yang memang kuncinya dalam menghentikan penyebaran investasi ilegal adalah menghentikan permintaan atau rantai demand dari konsumen atau dari masyarakat. Caranya seperti apa? Ya seperti yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan secara edukasi ya kita bisa mengajak masyarakat untuk aware terhadap investasi ilegal. Mungkin itu Om Oki besarannya ya terkait investasi ilegal yang mungkin perlu kita ketahui dan aware bersama. Mantap, 1.000-an ternyata ya, sudah banyak banget ternyata perusahaan-perusahaan investasi bodong yang ilegal sudah di stop oleh OJK. Nah, tadi ada teman-teman semua ada 2L tadi ya, legal dan logis. Nah, mau nanya nih, logis itu kan masalah ini Bang Erwin ya, berapa sih sebenarnya imbal hasil atau pendapatan investasi yang logis yang menurut kita ini nggak logis nih, saya tinggalin aja. Ada nggak batasannya sehingga masyarakat udah kita edukasi dulu, kalau ada batasan sekian nih udah tinggalin aja, seperti itu Bang Irwin. Ada nggak ya? Sebetulnya di luar jumlah returnnya yang kita bisa terima itu kita juga harus teliti. Kita cari info lebih dalam lagi terkait proses bisnis si investasinya itu sendiri. Artinya gini, tadi yang saya sampaikan itu hanya benchmark Om Oki. Artinya ketika kita investasi di bidang jasa keuangan, ini loh, pasar modal aja rata-rata misalkan secara normal kondisi sehat itu 17-18% per tahun, deposito 4-5%, atau mungkin kita investasi di emas mungkin bisa sampai 5-6% per tahun, atau investasi di komoditi lain. Jadi kita ada benchmarknya. Nah, tidak ada patokan khusus. Namun yang kita harus ketahui adalah bagaimana ini proses bisnisnya berjalan, bagaimana cara si perusahaan itu mengelola uang kita sehingga menjanjikan keuntungan itu bisa sebesar itu. Nah, itu yang memang kita harus cari tahu. Ini loh, Om Oki suruh setor 10 juta, seminggu bisa dikembalikan 50% ya returnnya. Artinya seminggu itu untungnya bisa 50%. Nah, kita harus cari tahu, ini uang kita diapain? Mereka bisa janjikan. Mau kalau ada itu, Om. Kenapa? Mau kalau ada kayak gitu. 50% seminggu. Betul. Nah, itu yang kita harus cari tahu, Om Oki. Jadi, kalau misalkan kita nggak paham proses bisnisnya seperti apa, kita kan jadinya bertanya-tanya, ini uang kita diapain sih? Sehingga kok bisa menghasilkan sampai 50%.
Apakah memang nanti akhirnya mengorbankan uang masyarakat yang lain atau seperti apa? Nah, ini salah satu ciri-cirinya lagi, Om Oki. Mungkin saya juga lupa sampaikan tadi ya. Biasanya return itu akan diberikan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan tadi Om Oki setor 10 juta dijanjikan seminggu 50%-nya. Nah, setiap harinya mungkin dikasih sekitar diproporsionalkan lah. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari dia masih dapat returnnya. Tapi kita hari keempat sudah hilang. Bahkan ketika jatuh tempo, udah pokoknya nggak bakal kembali. Nah, kenapa kita berikan dulu di awal-awal supaya itu men-trigger kita untuk pertama kita sampaikan ke orang-orang terdekat kita, ke teman-teman kita. Ini loh, saya punya investasi ini untungnya udah luar biasa, 3 hari aja saya udah untung lebih dari 20%. Ini saya yakin banget ini investasinya benar, uang transfernya udah saya terima. Akhirnya teman-teman kita percaya, akhirnya mereka ikutan juga. Lalu yang kedua, itu memancing kita untuk men-trigger untuk setor lebih banyak lagi. Oh, saya setor 10 juta bisa dapat 5 juta seminggu. Kalau 20 juta bisa 10 juta saya dapat seminggu. Kenapa nggak 20 juta aja? Akhirnya ketika kita makin kepancing, once itu langsung hilang ya kerugian kita makin besar lagi. Mungkin itu, Om Oki. Ya, dipancing dulu, terus akhirnya dilipat lagi ya, dikasih imbal hasil. Udah imbal hasilnya investasikan lagi, belum dapat semuanya. Investasi yang bergulung terus, habis itu stop, hilang, habis itu menghilang dia. Betul, karena itu udah nature-nya kita, Om Oki. Kita manusia itu nature-nya ada nature greedy ya. Secara kita nggak dari ya. Ketika kita menang sesuatu, kita pasti ingin lebih. Nah, ini yang memang kita harus kendalikan. Yang kedua, nature pamer. Artinya kita punya investasi yang untungnya luar biasa, biasanya kita cerita ke tetangga, cerita ke teman. Jangankan investasi, Om Oki, kita belanja di satu toko yang diskonnya 50% aja, kita kan cerita-cerita nih. Nih, Om, Mbak, ini saya beli baju ini lagi diskon 50% di toko ini, ikutlah sana gitu kan. Nah, yang seperti itu udah nature-nya kita, dan itu yang menyebabkan memang penyebaran investasi bodong ini memang sangat cepat. Oke, ini kan pasti banyak aduan-aduan ya, Bang Erwin ya, ke OJK masalah investasi bodong segala macam. Sebenarnya mereka ini korban, padahal atau apa ini? Padahal mereka udah tahu kan ketika mereka berinvestasi, seharusnya mereka tahu dong resiko-resikonya. Seolah apalagi mereka sudah mengajak orang lain juga berinvestasi segala macam, tiba-tiba terjadi seperti ini, mereka merasa bahwa saya korban juga gitu kan, ngadu-ngadu ke OJK segala macamnya, sosial media segala macamnya. Sebenarnya mereka korban atau gimana sih? Ya, bermacam-macam, Om Oki. Artinya dari konsumen yang pernah saya temui gitu ya, sebetulnya ada 2 kategori konsumen yang biasa memang masyarakat lah, dari masyarakat yang biasa memang mengadukan investasi bodong. Yang pertama, dia memang benar-benar nggak tahu, dia nggak ngerti literasi keuangan, dia nggak bisa membedakan bahwa ini legal atau ilegal. Yang kedua, itu orang-orang yang memang sudah tahu bahwa itu investasi ilegal, dan mereka pemain di situ. Pemain itu maksudnya apa? Sudah mengetahui celah-celah di mana dia bisa mengambil keuntungan dari investasi-investasi ilegal. Sehingga ketika mereka mengalami kerugian, itu seperti resiko bisnis buat mereka. Mereka sudah sadar. Namun tetap mereka mencari celah untuk ya tetap mengadu ke kita. Padahal memang mereka sudah terinformasi sebelumnya bahwa ini adalah investasi bodong. Nah, memang yang Satgas Waspada Investasi, namanya aja Satgas Waspada Investasi. Ya, bahasanya waspada itu kan lebih ke preventif, untuk berhati-hati. Nah, kami menerima membuka tangan selebar-lebarnya kepada masyarakat, membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk mengadu adanya praktek-praktek investasi ilegal. Karena apa? Karena kami memang concern untuk
agar tidak bertambah lagi korban selanjutnya. Sehingga pelaporan-pelaporan itu pasti kami proses, kami akan verifikasi, kami akan panggil pelaku-pelaku investasi ilegalnya, dan ketika memang kita sudah investigasi dan lain-lain, kita nyatakan bahwa ini bukan ilegal, kita larang untuk beredar, kita larang untuk beroperasional lagi. Kita akan share kepada masyarakat melalui website OJK, www.ojk.go.id, daftar perusahaan ilegal, sehingga memang ke depannya harapan kami masyarakat sebelum berinvestasi bisa akses website kita, mengetahui bahwa perusahaan yang menawarkan investasi ke kita ini masuk ke perusahaan investasi ilegalnya OJK atau tidak. Karena setiap pelaporan yang sudah kita state bahwa itu ilegal, kita cantumkan namanya di situ. Ditambah lagi Om Oki, kita juga punya kontak center di WhatsApp, kontak 157, itu pun bisa menanyakan perusahaan-perusahaan yang memang sudah di-state ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Misalkan Om Oki dapat tawaran investasi di Binomo, misalkan dapat SMS nih sekarang dari Binomo. Nah, Om Oki ragu-ragu di Binomo ini ilegal kah atau legal. Nah, Om Oki tinggal WhatsApp kontak 157 kita, nomornya bisa dicatat di 081 157 157 157, 157-nya 3 kali. Tinggal ketik saja Binomo, itu akan keluar Om Oki. Langsung keluar informasi bahwa Binomo itu sudah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi karena memang prakteknya ilegal, agar berhati-hati untuk menggunakan atau bertransaksi dengan Binomo. Nah, ini informasi yang langsung instan masyarakat bisa terima, sehingga jadi early warning sistemnya masyarakat dalam melakukan investasi. Mungkin itu Om Oki. Sip, mantap. Hari ini udah setengah jam kita nih Bang Erwin. Hari ini banyak banget ilmunya. Pertama, kita udah tahu semua ciri-ciri dari investasi bodong itu seperti apa. Dua, pahami 2L ya, legal dan logis. Legal belum tentu bukan investasi bodong, nah, gitu ya. Jadi pahami juga tuh, jangan tiba-tiba dilihatin saya legal kok, ternyata nggak logis gitu kan. Legal juga harus logis gitu kan. Jadi dua-duanya harus kriteria kedua-duanya harus dipenuhi juga nih. Terus kita bagi teman-teman ya, nanti kalau misalnya tadi sudah disampaikan kontak personnya, kontak call centernya, kalau misalnya ternyata ada penawaran investasi kepada teman-teman semua, kalau misalnya ragu, jangan lupa OJK Pekanbaru sudah terbuka terhadap segala informasi. Sangat mudah diakses sekarang, silahkan nanti kontak ke OJK atau langsung datang ke OJK. Kemarin saya datang ke OJK, Bang Erwin, ternyata masih banyak juga ngadu. Tapi ngadunya beda, tadi Bang Erwin bilang masalah pinjol ya. Ternyata yang ngadu itu gini, saya dengarnya mereka ngadunya, nah mereka nggak pernah daftar, ternyata tiba-tiba ada SMS, mereka terdaftar terhadap sebuah pinjaman. Itu juga banyak juga kejadian seperti itu, padahal mereka nggak pernah daftar. Itu salah satu hal yang perlu kita waspadai juga ya. Tidak selamanya bahwa ternyata kalau pinjol ini lebih dahsyat lagi ya. Data kita digunakan untuk banyak data-data kita mungkin digunakan untuk lakukan pinjaman-pinjaman yang ternyata bukan kita yang lakukan tapi orang lain melakukan. Terus ya mungkin tetap jaga identitas diri kita, agak-agak dirahasiakan juga nih, kalau enggak ya digunakan, dimanfaatkan orang data diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Mungkin ada himbauan nih Bang Erwin, silakan Bang Erwin, himbauan terakhir dari OJK. Ya, terakhir mungkin penutup ya, intinya tadi yang sudah sering saya ulang ya tadi ya, sebelum investasi kita cek dulu 2L, legal dan logis. Lalu yang kedua, memang satu-satunya kunci menghentikan peredaran atau penyebaran investasi ilegal adalah menghentikan permintaan dari masyarakat, permintaan dari kita sendiri gitu. Karena tanpa itu bisa dihentikan,
investasi bodong akan terus berkembang, akan ada selama masih ada permintaannya. Nah, ini yang memang butuh kesadaran bersama. Kita harus bersama-sama memang saling menjaga, dan pengaduan terhadap investasi ilegal atau investasi bodong tidak harus kita menjadi korban. Artinya kami pun berharap adanya peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan adanya praktek-praktek investasi ilegal, even kita belum jadi korban, even kita baru tahu atau baru mencurigai di satu entitas, atau kita mungkin bertanya pun tidak apa-apa, silakan laporkan ke kita. Sehingga itu menjadi langkah preventif yang lebih awal kita lakukan kepada masyarakat untuk menghentikan penyebaran investasi ilegal yang dilakukan perusahaan tersebut. Jadi selama ini Om Oki, masyarakat ini memang kebanyakan baru melapor adanya praktek investasi ilegal ketika sudah mengalami kerugian. Dan kerugiannya mungkin sudah lama tidak dibayarkan. Sudah lama tidak dibayarkan, masih juga nunggu investor-investor lain mengalami hal yang sama karena dia nggak pede melapor sendiri gitu loh. Nah, ini yang kadang akhirnya membuat langkah preventif kita menjadi terlambat karena korban sudah terlalu banyak, jumlah nominal kerugiannya pun sudah tergolong besar, sehingga hal ini menjadi ya kita one step behind dari pelaku investasi ilegal. Mungkin itu Om Oki dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, makasih nih Bang Erwin dari OJK Pekanbaru telah memberikan kita pencerahan ya dalam berinvestasi. Makasih banget, hari ini kita penuh ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, pasti bermanfaat ini. Pasti banget bermanfaat. Mungkin itu aja teman-teman semua. Kita akhiri IG Live kita. Sesi kedua, Morphine Talk ya. Jadi mudah-mudahan nanti di sesi ketiga lagi kita siapkan juga untuk tema yang lebih menarik lagi. Ini salah satu media kita, Merwin, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya Riau lah ya. Tugas kita bersama ya Bang Erwin ya. Bang Erwin ini sebagai financial educator dari OJK, tentu ini jadi sebuah concernnya OJK juga mengingatkan masyarakat kita, mengedukasi masyarakat kita supaya tidak terjerumus terhadap investasi-investasi yang ilegal, investasi bodong, dan semakin cerdas dalam bertransaksi keuangan. Makasih Bang Erwin ya, sehat selalu, salam sama keluarga. Makasih teman-teman, kita akhiri IG Live kita hari ini. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Erwin, makasih. Thank you Om Oki. Sama-sama, Assalamualaikum.